Rakan Mutua, ketemu lagi dengan Haba Asa News. Ini media yang mengupas tentang sejarah Aceh. Kali ini kami mengulas tentang kisah Sultan Iskandar Muda yang merajam putra mahkotanya sendiri. Sebelum lebih lanjut kita melihat cuplikan videonya, ayo kita ramaikan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, share, dan like agar dunia tahu tentang sejarah dan peradaban Aceh. Sultan Iskandar Muda memiliki dua istri. Putranya bernama Merah Pupuk, anak dari istrinya seorang putri Gayo. Sang raja juga punya anak perempuan bernama Safiatuddin, anak dari istrinya yang juga seorang putri kerajaan Peda di kawasan Pidi. Merah Pupuk merupakan pria tampan, anak kesayangan Sultan Iskandar Muda. Pada usianya yang masih muda belia, ia dipersiapkan Sultan menjadi pengganti dirinya ketika raja sewaktu-waktu mangkat. Sang ahli waris tahta raja itu juga main menunggang kuda, kendaraan penting kala itu. Akan tetapi, harapan Sultan kandas setelah seorang perwira tinggi Aceh menjumpai Sultan Iskandar Muda yang sedang duduk di beranda istana dengan membawa berita bahwa sang putra mahkota telah melakukan perbuatan tercela. Dilaporkan, Merah Pupuk dipergauki meniduri istri sang perwira yang saat itu sedang bertugas melatih para tentara Aceh. Perwira bertekuk lutut di hadapan raja sebab ia telah membunuh istrinya yang berbuat asusila. Sedangkan Merah Pupuk dibiarkan hidup dan diserahkan pada Sultan. Perwira tak ingin mengeksekusi anak Sultan. Justru ia menyerahkan semua keputusan kepada Iskandar Muda. Setelah melaporkan apa yang terjadi, perwira itu pun menarik rencong dan menusuk dadanya hingga meninggal di tempat. Iskandar Muda tak sempat menghentikan tindakan bunuh diri sang perwira itu. Kabar tersebut membuat Sultan Iskandar Muda murka. Padahal beberapa saat sebelum datang perwira, sang sultan sedang merencanakan pendidikan dan keahlian bagi Merah Pupuk. Beberapa tugas dan tanggung jawab akan diberikan kepada putra mahkota agar ia punya pengalaman dan kemampuan saat memimpin kerajaan Aceh Darussalam kelak. Sultan Iskandar Muda berteriak lancang di hadapan pembesar kerajaan. Dengan sikap marah ia berkata, "Aku adalah Sultan penguasa Aceh, Sumatera dan Melayu. Aku telah memimpin Aceh dan menaklukkannya dengan menegakkan hukum seadil-adilnya. Aku akan menegakkan hukum terhadap keluargaku sendiri. Aku juga akan menghukum putra mahkota dengan seberat-beratnya. Aku akan memenggal leher putraku sebab telah melanggar hukum dan adat negeri ini." Sultan Iskandar Muda segera memerintahkan penangkapan Merah Pupuk dan dibawa ke pengadilan. Ia juga telah memutuskan untuk mengeksekusi sendiri anaknya. Sebelum eksekusi, petinggi kerajaan memohon pada Sultan Iskandar Muda agar mengurungkan niatnya. Mereka menawarkan berbagai solusi demi hidupnya putra mahkota, termasuk meminta Sultan supaya mengusir Merah Pupuk tanpa vonis rajam. Raja yang adil dan bijaksana tak termakan bujuk rayu kabinet kerjanya. Meskipun demi keselamatan putra kandungnya, ia komit dengan keputusan rajam terhadap pelaku zina sebagaimana aturan di Aceh. Saat itulah muncul petuah Sultan, mati anu empat jerat, gadoh adat ngon hukum pat tamita. Versi lain mengatakan, mati anu empat jerat, gadoh adat malai raja. Pasca sholat Jumat, Merah Pupuk dibawa ke tempat pembaringan oleh Argojo. Ia mengenakan pakaian putih, terdapat pula beberapa garis kuning. Raut wajah terlihat tenang. Sang anak raja menerima sanksi hukum dengan penuh ikhlas. Bahkan ia meminta agar kepalanya tidak ditutupi kain agar bisa menatap wajah ayahnya yang terakhir kali. Sultan Iskandar Muda telah siap untuk memenggal leher anaknya. Walau hatinya menangis, tapi Sultan tetap teguh pada hukum Allah. Dalam sekejap, kepala dan badan Merah Pupuk terpisah. Jasad segera dimakamkan di tempat terpisah dari makam keturunan raja. Iskandar Muda memerintahkan agar dikubur di lapangan pacu kuda yang kini bernama Kerkhof. Komplek Kerkhof dikelola oleh Yayasan Pochut yang dibiayai oleh Belanda. Hal ini sebagai wujud kepedulian Belanda pada serdadu yang mati di tanah Aceh. Kerkhof juga menjadi makam Belanda terbesar kedua di dunia setelah yang pertama berada di negeri Belanda.
Pasca eksekusi Raja, beredar kabar bahawa Merah Pupuk difitnah oleh orang dekat Sultan. Mereka sengaja merencanakan agar sang putera mahkota terjerat perbuatan zina. Rencana tersebut sebagai upaya menggulingkan Merah Pupuk sebagai ahli waris kerajaan Aceh setelah Sultan Iskandar Muda mangkat. Ada kelompok yang tidak senang dengan kehadiran Merah Pupuk dalam silsilah kerajaan Aceh. Golongan ini memilih isteri perwira sebagai tumbal. Sebab perempuan ini tergolong cantik dan kerap masuk keluar dalam istana raja. Pengawasan istana terbilang ketat kecuali terhadap petinggi kerajaan dan para isteri pejabat, termasuk isteri perwira. Misi menyingkirkan Merah Pupuk dari tahta kerajaan berjalan sukses lewat ponis raja. Namun semua ini telah berlalu. Sultan Iskandar Muda telah membuktikan keadilan terhadap negeri yang ia pimpin. Namanya terus dikenang sebagai Sultan Megah, bersyariat dan mampu mensejahterakan rakyat Aceh. Rakan mertua, sekarang kita tidak berharap kepimpinan Aceh juga merajam anaknya tanpa kesalahan, apalagi tangannya sendiri yang mencambuk atau memenggal leher sang anak. Tapi kita sangat merindukan syariat Islam di Aceh benar-benar kafah, adil dan pro rakyat tanpa misi proyek di dalamnya. Rakan mertua, dari cuplikan video tadi, apa tanggapan saudara tentang sikap Sultan Iskandar Muda ini? Silakan tulis di kolom komentar.